Halo, assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik aja ya, dan tetap selalu jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer, dan jangan lupa selalu jaga imun tubuh. Oke? Dan untuk kali ini kita langsung aja ya belajar komputer, tentang pengenalan komputer untuk siswa-siswi sekolah dasar. Langsung nih. Apakah sudah siap untuk belajar komputer? Pasti ada dia udah siap dong, pasti kan? Langsung saja. Apa sih komputer itu? Ada yang tahu nggak apa itu komputer? Coba deh kita jelasin dulu apa itu definisi dari komputer. Adik-adik kalau belum paham, disimak baik-baik ya. Komputer adalah sekelompok mesin elektronik yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Maksudnya gimana sih Kak komputer? Komputer itu gunanya untuk melakukan sebuah aktivitas yang dimana menggunakan teknologi elektronik yang bisa membuat suatu pekerjaan selesai dengan komputer itu. Gimana ya lebih jelasnya? Kayak komputer itu digunakan jika kalian membutuhkan suatu berita yang baru, kalian ingin menulis berita yang baru, kalian bisa menulis dengan komputer ini dan akan membentuk sebuah sistem kerja yang menjadi berita yang sudah kalian buat. Paham nggak sih? Kalau nanti belum paham bisa langsung tanya ya. Lalu, bagian komputer dan fungsinya. Bagian komputer memiliki banyak bagian-bagian yang terdiri dari CPU ini, kemudian ada layar monitor, kemudian ada speaker, ada microphone, ada mouse, keyboard, speaker. Dan di sini memiliki fungsi masing-masing. Lalu apa sih fungsinya? Kalian mau tahu nggak? Yuk disimak lagi. CPU, Central Processing Unit, di mana CPU ini digunakan untuk otak dari komputer. Jadi jika CPU-nya tidak jalan, maka komputer beserta bagian-bagiannya tidak bisa jalan dengan sempurna. Pusat kerja dari sebuah komputer ada di CPU, atau lebih dikenal sebagai kepala komputer. Disimak ya, nanti di akhir tayangan ini akan ada game untuk kalian yang bisa digunakan untuk kalian belajar. Oke? Yuk. Monitor. Sekarang monitor ada banyak jenis. Ada LCD, LED. Kalau dulu pakai CRT, lebih tebal. Kalau sekarang lebih ramping kan? Karena dengan perkembangan sebuah teknologi. Monitor. Apa sih monitor? Monitor adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil dan informasi secara digital. Setelah kalian menulis, setelah kalian mengetik, layar di tampilan monitor kalian akan muncul hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Boleh dicoba kalau misalnya kalian lagi di warnet, itu bisa dicoba kalian mengetik apa, pasti akan muncul di layar monitor. Sudah pada paham?
Kemudian keyboard. Apa sih Kak keyboard? Keyboard adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan perintah dengan berbagai macam tombol ke dalam komputer. Di dalam keyboard ini ada berbagai macam huruf, angka, tanda seru, tanda tanya, dan ya lain sebagainya. Masih banyak lagi yang digunakan untuk proses kalian mengerjakan sesuatu untuk ditampilkan di dalam layar monitor. Memasukkan perintah, memasukkan sebuah kerja, bagian pekerjaan yang akan kalian tulis. Itu menggunakan keyboard. Kemudian mouse. Mouse pasti pada ngiranya ini tikus ya? Bukan loh, ini bukan tikus. Ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai kursor atau alat navigasi pengguna komputer. Jadi, kalau tidak ada mouse, layar panah di dalam monitor tidak akan bergerak. Tidak bisa bergerak dengan adanya mouse. Jadi, kita membutuhkan mouse untuk melakukan sebuah aktivitas di dalam monitor yang bisa membuat panah bergerak kemana-mana, itu adalah mouse. Lebih gampang seperti itu kan? Mari kita simak baik-baik. Oke? Kemudian ada printer. Printer adalah perangkat keras yang bisa digunakan untuk mencetak tulisan, gambar, grafik ke dalam bentuk kertas atau sejenisnya. Semisal kalian selesai dari mengetik, kemudian kalian mau cetak dalam bentuk kertas, kalian menggunakan printer ini. Jadi printer ini bisa digunakan untuk tulisan, gambar, grafik, atau segala macamnya. Yang ada di layar monitor kalian bisa dipindah dalam bentuk kertas dengan menggunakan printer. Kemudian sekarang sudah pada zamannya laptop ya. Mungkin adik-adik masih belum terlalu paham tentang laptop, soalnya beberapa orang masih belum bisa mencakup untuk laptop ini. Apa sih Kak laptop itu? Apa bedanya dengan komputer? Laptop itu lebih rapi, lebih lebih ringkas. Jadi di dalam laptop ini terdapat CPU, keyboard, mouse, dan sumber daya listrik yang biasanya digunakan di dalam komputer, dalam bagian-bagian komputer, dijadikan satu, diringkas di dalam laptop. Jadi lebih praktis untuk dibawa kemana saja. Bisa dibawa kemana saja kalian mau. Jadi lebih tidak ribet. Jadi kalau menggunakan komputer kan biasanya kalian dibawa kemana-mana besar, itu nggak bisa. Jadi harus membawa satu-satu gitu. Kalau laptop ini langsung menjadi satu bagian yang bernama laptop. Paham nggak? Paham dong pasti. Paham ya? Sekarang kita masuk internet. Apa sih internet? Ada yang tahu nggak internet? Kalau menurutku zaman sekarang adik-adik udah pada tahu internet ya. Udah bisa main Free Fire, udah bisa main Mobile Legends, dan sebagainya. Pasti kalian tahu apa internet. Tapi kalian tidak bisa menjelaskan apa sih internet, bagaimana sih internet, dan apa pula manfaat yang baik untuk internet. Jadi disimak yuk. Internet, jaringan besar yang saling berhubungan. Dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer di seluruh dunia. Jadi jika kalian punya saudara jauh, kalian
waktu hari raya tidak bisa mudik, kalian bisa menggunakan internet sebagai jaringan komunikasi antar keluarga kalian. Menghubungkan ponsel kalian dengan ponsel saudara kalian, dan saya rasa itu lebih mudah ya, lebih mudah untuk menjalin komunikasi dan tidak gaptek. Tahu gaptek nggak? Gaptek tuh gagap teknologi. Jadi kalian jangan sampai gagap teknologi. Kalian harus mengerti apa sih internet, apa sih gunanya internet, bagaimana sih manfaatnya internet, dan sebagainya. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang membagikan sebuah teks, gambar, audio, video. Jadi kalian jika ingin mengirim sebuah foto, sebuah video bisa melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, Instagram. Di situ kalian bisa menemukan audio, video, gambar, dan juga teks. Itu manfaat dari sebuah internet sangat ada banyak. Kemudian internet bisa mencakup banyak sekali di sini ya. Bisa dilihat ada mobil bisa menggunakan internet, mobil pun bisa menggunakan internet. Kemudian jam tangan pun bisa menggunakan internet. Sekarang ada iWatch, jam tangan dari iPhone itu menggunakan internet. Kemudian manfaatnya internet bagi pelajar apa sih kak? Banyak sekali sebenarnya, cuma lebih diringkas saja sama kakak. Manfaat internet untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Jika kalian ada tugas, ada yang tidak kalian ketahui, kalian bisa browsing di internet, bisa mencari, bisa menjelajahi apa sih kak? Itu sebuah pengertian dari ini. Kalian akan disajikan dengan berbagai bahasan di internet. Kemudian, sebagai sumber tambahan pelajaran yang belum dimengerti di sekolah, jika kalian tidak mengerti seperti yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, kalian bisa browsing di internet. Jangan menjadi orang yang malas karena tidak ingin mengetahui sesuatu, karena itu sangat-sangat tidak bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Melatih supaya siswa mengetahui cara penggunaan komputer. Di situ akan ada banyak informasi tentang komputer, kalian bisa baca-baca. Jika kalian tidak mengerti, ada sebuah tutorial, sebuah pengertian. Kemudian sebagai sarana komunikasi dengan guru, dengan keluarga, dengan teman, bisa menggunakan internet. Jadi, apa yang belum kalian mengerti? Silakan bertanya di kolom komentar ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Terima kasih, selalu semangat ya, dan tetap sehat selalu. Dan kemudian ada game. Kita buka game. Setelah kalian menyimak video sebelumnya, sekarang ada game. Coba kita mainkan. Kita start, kita mulai. Apa sih fungsi dari keyboard tadi? Apa sih fungsinya keyboard? Apakah untuk mencetak hasil perintah dari komputer atau untuk memasukkan perintah dengan tombol ke dalam komputer? Yang mana? A atau B? A atau B? Kita pilih untuk memasukkan perintah dengan tombol ke dalam komputer. Kita masukkan ya. Benar. Jika benar berwarna hijau. Jawaban salah berwarna merah. Apa saja bagian perangkat pada komputer? Sudah kakak sebutkan tadi kan? Ada banyak sekali. Dan itu menurut kakak sangat gampang
untuk diingat, karena jika kalian sering menggunakan komputer, kalian akan paham apa sih itu, apa sih bagian-bagiannya, perangkat-perangkatnya. Kita klik internet apa? CPU, monitor, speaker, mikrofon, mouse, dan keyboard. Yang mana? Menurut kakak sih yang ini ya. Yang sudah kakak jelaskan tadi, kalian mengerti, pasti kalian bisa jawab. Yeay, benar! Kemudian next. Apakah belajar tentang komputer itu menyenangkan? Menyenangkan tidak? Menyenangkan dong. Oh, bagaimana menyenangkan atau tidak? Itu pilihan pribadi kalian masing-masing dong. Kemudian apa sih singkatan dari CPU tadi? Central Process Unit atau Central Processing Unit? Jika kalian menyimak pasti tahu jawabannya. Ini sangat-sangat mudah. Kita coba jawab yang ini ya. Wow, benar sekali. Apa manfaat dari internet? Yang sudah saya jelaskan di akhir ya, yang sudah di bagian akhir dari PPT. Manfaat dari internet kira-kira apa ya? Untuk sarana komunikasi juga, memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan juga benar. Apa semua benar ya? Kita klik semua benar. Oke, semua benar. Soalnya sudah selesai, kita mulai lagi. Ini masuk di soal kembali yang sudah selesai, kita jawab tadi. Demikian yang bisa kakak sampaikan untuk materi kali ini. Semoga membantu kalian untuk lebih mengerti tentang teknologi informasi dan komunikasi pada komputer dan stay don't be captain. Thank you.